Halo, kembali lagi bersama saya Lucy. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sifat variabel pada clone. Mungkin kamu selama ini bertanya-tanya, apa yang terjadi pada clone jika variabel induknya atau parentnya memiliki variabel bawaan. Ya, jadi seperti diilustrasikan pada gambar berikut ini, jika sebuah sprite memiliki atribut seperti X position, Y position, direction, number of costume, costume name, dan seterusnya, size, volume, graphic effects, dan lain-lain, maka seluruh atribut ini, ya, atau fitur-fitur dari parent sprite itu akan dikopikan ke hasil cloningnya. Jadi misalnya di sini ada ilustrasi clone 1, clone 2 dari hasil cloning parent sprite cat ini. Ya. Maka hasil cloningnya akan memiliki atribut yang sama dari parent sprite-nya. Jadi semua atributnya akan dikopikan ke hasil cloning dari sprite tersebut. Ya. Nah, misalnya pada saat awal X position dan Y position dari parent adalah 100,100. Maka pada saat pertama kali di cloning, nilai tersebut akan dikopikan menjadi nilai X position dan Y position dari masing-masing hasil cloning. Tetapi kemudian nilai tersebut dapat diganti dengan nilai yang lain. Ya, sehingga masing-masing hasil cloning dapat memiliki nilai atribut yang berbeda untuk setiap atribut yang diwariskan dari parent sprite-nya. Ya. Nah, konsep ini nanti akan digunakan pada berbagai bahasa yang menggunakan paradigma object-oriented atau disebut object-oriented programming. Ya. Jadi pada object-oriented programming akan ada atribut, ya. Lalu akan ada konsep inheritance atau pewarisan, di mana setiap aktor yang merupakan cloning dari parent aktornya itu akan mewarisi hal yang sama atau atribut yang sama dengan parent sprite-nya atau parent aktornya, ya. Tetapi kemudian nilai-nilai tersebut dapat diganti oleh masing-masing clone, ya. Jadi kalau di sini ilustrasinya berupa backpack, di mana setiap sprite itu akan memiliki backpack yang isinya adalah ini ya, atribut-atributnya atau hal-hal yang mendeskripsikan sprite tersebut ya. Nah, ketika di-clone, maka backpack tersebut akan juga di-clone ya. Tetapi kemudian nilai dari atau isi dari backpacknya dapat diganti-ganti tergantung clone atau sprite masing-masingnya ya. Nah, jika kamu memiliki variabel global, yaitu variabel dengan scope for all sprites, maka semua aktor atau sprite di project tersebut, termasuk stage-nya, juga akan melihat atau dapat mengupdate nilai variabel dengan scope global atau for all sprite. Ya, jadi mereka akan mengenal nilai yang sama, ya, akan mengenal nilai yang sama, dan masing-masing aktor ini, stage, parent sprite, dan hasil cloningnya dapat mengubah nilai dari variabel global tersebut. Ya. Jika ada perubahan terhadap variabel global tersebut, maka semua sprite yang ada di project ini akan mengetahui perubahan tersebut. Ya. Nah, ini adalah sebuah contoh demo bagaimana sih cloning dilakukan, lalu perubahan nilai dari atribut yang diwariskan oleh masing-masing cloning. Ya, tadi kamu sudah melihat contoh animasinya. Ya. Nah, kode yang disisipkan pada project ini adalah sebagai berikut.
Jadi ketika green flag pertama kali diklik, maka ada sebuah variabel global ya yang diset atau diinisialisasi 0, yaitu bernama clone ID. Itu adalah sebuah variabel global ya. Script ini disisipkan di parent cat-nya ya. Jadi script ini ditempelkan di sprite cat-nya ya. Lalu sprite cat ini akan menjadi parent dari 3 cloning atau 3 cloning sprite-nya ya. Jadi di sini diulangi sebanyak 3 kali. Lalu pertama kita ingin memberi ID pada masing-masing cloning ya. Karena pada saat awal diinisialisasi 0, maka kita increment atau change si clone ID-nya dengan nilai 1 ya. Setelah clone ID-nya di-generate, yaitu di-update dengan penambahan 1, baru di-create clone-nya, create clone of myself. Ya. Nah, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Artinya setiap dia mau mengenerate sebuah clone, dia increment dulu nilai clone ID-nya dengan 1, di-update. Makanya di sini kalau jika dilihat ada 3 buah clone yang mengatakan clone ID berbeda ya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 ya. Nah, lalu script yang bawah ini disisipkan ke sprite hasil cloning ya. Scriptnya disimpan tentu di sprite cat ya. Jadi scriptnya adalah sebagai berikut. When I start as a clone, jadi disisipkan di sprite cat-nya. Pertama yang perlu dilakukan adalah say clone ID-nya. Jadi dia harus bilang berapa clone ID dia. Ya. Setelah itu ini hanya penghias saja, yaitu disuruh bergerak random ya. Pertama mengarah dulu point in direction pada mengarah ke arah random, yaitu bisa kemana saja ya. Makanya di sini diberi random direction, random 0 sampai 360. Lalu forever diulangi. Move random juga stepnya ya. Lalu kalau di age di bounce. Jadi yang ini hanya merupakan penghias dalam programnya. Yang sebetulnya ingin kita lihat atau pelajari adalah ini, clone ID-nya. Jadi kita pengen lihat clone ID dari masing-masing cloning. Ya. Oke. Nah, di sini kamu melihat bahwa setiap hasil cloning mengatakan nilai clone ID yang berbeda. Ya. 1, 2, 3. Ya, jadi setiap hasil cloning punya atribut clone ID. Ya, punya atribut clone ID tapi dengan nilai yang berbeda-beda. Ya. Atribut tersebut diwariskan dari parent-nya, yaitu ini ya, variabel clone ID di sini. Ya. Nah, berikutnya kita mau melihat apa sih itu global variable. Ya, global variable di sini kita pakai untuk membuat project untuk yang dapat mendeteksi apakah hasil cloningnya sudah terhapus semua atau belum. Ya, jadi pada saat awal green flag diklik, number of clones-nya kita set 5. Ya. Lalu ini seharusnya bukan 5 ya, bukan repeat 5, tapi seharusnya repeat 6 clones. Artinya kita mau ulang sebanyak berapa jumlah clone-nya ya. Jadi ini mesti bukan 5 tapi 6 clones. Kita mau ulang-ulang 5 kali meng-create clone of myself. Ya, jadi ini yang di-repeat hanya meng-create clone of myself. Nah, terus ketika lalu si parent itu akan menunggu sampai 6 clones-nya itu 0. Ya. Jadi di sini ada perintah wait until 6 clones is equal to 0. Ya. Kalau 6 clones-nya udah 0, berarti tidak ada clones lagi, maka say game over.
ya. Nah, tambahkan script untuk masing-masing clone. When I start as a clone, dia harus ngapain? Kalau di sini di set seperti biasa posisi X dan Y-nya random. Lalu di sini ada tambahan wait selama berapa detik ya. Wait, pick random 0 sampai 10. Lalu posisi X dan Y-nya diacak random. Ini adalah panjang dan lebar layar scratch minus 200 sampai 200 dan minus 150 sampai 150. Jadi dia akan selalu berada di range window scratch ya. Lalu ketika dia memulai sebagai clone, katakan hello selama 2 detik, tetapi setelah itu dia harus menghilang. Nah, sebelum menghilang, dia harus mengganti dulu number of clones yang merupakan variabel globalnya itu dengan minus 1. Ya, jadi dia harus kurangi dengan minus 1. Baru setelah itu delete this clone. Baru dia disappear ya. Jadi baru dia disappear. Oh ya, sorry. Ini tetap 5 ya. Yang ini tetap 5, bukan diganti 6 clones. Karena ketika sebuah hasil cloning, sprite cloning itu hilang, tentu nilai global ini akan ikut berubah ya. Kalau kita ubah repeatnya jadi 6 clones, nanti program akan bingung, atau programnya jadi tidak deterministik selalu 5, tapi akan berubah-ubah tergantung ini ya. Jadi jangan ubah, tetap repeat 5 karena kita mau bikin 5 buah clone ya. Kalau dilihat sampai script ini tadi, ini bisa diubah jadi 5, tapi karena ada script tambahan ini, ini sebaiknya tidak diubah menjadi 6 clones, tapi tetap 5 ya, supaya tetap saja cloningnya ada 5 ya. Itu akan berbahaya karena di sini 6 clones diubah oleh sprite hasil cloning ya. Jadi seperti itu, nanti kamu lihat apa yang terjadi dengan sprite-nya ya. Lalu akan ada 5 buah cloning dari sprite ini, terserah kalian mau bikin sprite apa ya. Lalu setelah masing-masing clone diciptakan dan menghilang ya, setelah say hello for 2 seconds and then mereka menghilang satu persatu sampai akhirnya 6 clones-nya itu 0 ya. Nanti program akan mengeluarkan kata-kata ini, game over ya. Setelah diciptakan 5 clone, masing-masing mengatakan say hello for 2 seconds, lalu mereka menghilang, dan setelah cloningnya habis akan keluar tulisan game over. Itu yang terjadi ya. Silakan dibuat, mencoba-coba membuat program ini supaya kalian lebih mengerti apa itu global variable ya, dan bagaimana variabel pada sprite cloning ya. Sampai di sini video saya kali ini. Saya akan lanjutkan ke video saya berikutnya. Thanks for watching.